Kayak agak ngantuk ngulet-ngulet gitu ya. Oke, thank you buat kesempatannya sekali lagi ke sini. Dan ini salah satu topik favorit, to be like Jesus, karena esensi kekristenan adalah untuk menjadi seperti Yesus, dan kita semua terus ke gereja, terus baca Alkitab karena mau jadi seperti Yesus. Oke. Ada 3 poin hari ini yang kita akan belajar ya. Pertama kita buka dulu Roma 8 ayat 29, itu ayat PR buat gua. Roma 8 ayat 29. Kalian yang baca, ini ayat PR-nya ada di depan. Ya, sebab 1 2 3. Belum semua. Ayo 1 2 3. Secara sederhana artinya gini, supaya ia yang anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sulung bicara selalu contoh. Oke, jadi panutan, jadi yang dilihat. Oke, sulung tuh selalu dituntut. Ada yang anak sulung di sini angkatan tinggi? Anak paling gede, nggak enak ya? Siapapun yang salah pasti lu yang disalahin, ya kan? Tapi ada enaknya juga. Nanti kalau adek lo kenapa-napa pasti ntar dia bilang tuh kayak kokomu tuh gitu. Atau jangan kayak kokomu. Serba salah. Jadi dia akan selalu paling depan, sulung itu bicara contoh. Jadi dibilang emang apa ya? Kalau lu mau penasaran kira-kira kehendak Tuhan atas hidup lo apa, udah paling jelas adalah untuk jadi seperti Kristus. Itu kehendaknya Tuhan. Artinya lebih dari kebahagiaan tapi lebih kepada kekudusan. Oke, bukan cuma tentang bahagia doang. Ya, tapi tentang menjadi kudus. Dan kadang untuk menjadi kudus akan membawa kita ke momen-momen yang tidak bahagia. Seringkali seperti itu, tapi he will do whatever it takes. Dia akan melakukan apapun biar lu jadi serupa seperti Kristus. Ya, itu yang paling penting. Dan dia seperti kakak pertama, ya kayak bahasa film silat Cina tuh, kakak pertama. Kita berikut-berikutnya. Jadi kita selalu mengikuti dia. Itu tujuannya. Ya. Ada beberapa poin hari ini. Yang pertama, to be like Jesus, yang pertama harus di dalam dia. Ya, gak bisa di luar dia. Di dalam dia apa artinya? Yohanes 15, ada 2 ayat yang kita pengen lihat. Yohanes 15 ayat 5 dan 7. Oke, poin pertama, kalau kalian gak suka nyatet, harus mulai nyatet. Nanti di depan pintu sorga ditanyain, mana catatannya? Ya kan? Enggak sih, bercanda. Gak ada Bible quiz juga di depan pintu sorga nanti sebelum masuk. Gak ada. Semua tentang akan diukur nanti dari seberapa mirip kita sama Kristus, akan selalu diukur dari situ. Ya, yang pertama, to be like Jesus harus di dalam dia. Yohanes 15 ayat 5 dan 7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ingat bukan cuma tinggal di dalam Tuhan, tapi Tuhan juga di dalam kita. Itu yang paling penting, artinya gak pernah ada yang bisa jadi seperti Kristus tanpa Roh Kudus. Gak ada yang bisa. Oke? Dan di dalam dia, oke? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat. Lihat, kenapa mesti di dalam dia? Karena di luar dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar dia gak pernah kita bisa jadi seperti Kristus. Dan apa artinya di dalam Tuhan? Apa artinya kita di dalam dia dan dia di dalam kita? Itu artinya apaan kak? Bahasanya membingungkan. Oke, ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan, lihat, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lihat, kuncinya adalah apa? Bukan cuma tinggal di dalam Tuhan, tapi firmannya tinggal dalam kita. Beberapa kita, dengerin, bertahun-tahun jadi Kristen, bertahun-tahun ke gereja, bertahun-tahun pelayanan, tapi hidup lo gitu-gitu terus. Lo gak bisa berhenti berbuat dosa, gak bisa keluar dari kubangan itu. Ya, gak bisa menjadi yang lebih baik. Seolah tidak dapat berbuat apa-apa. Padahal lo bilang, tapi gue udah di dalam dia. Kok gue gak bisa berbuat apa-apa? Ya, karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi lo bingung, karena gue udah di dalam dia. Kemungkinan besar adalah lo cuman sekedar Kristen atau cuman sekedar masuk ke gereja. Itu artinya di dalam Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah firmannya di dalam lo juga? Ngerti gak? Karena ke gereja gak menjadikan lo Kristen. Ya, Billy Graham bilang seperti halnya masuk garasi gak menjadikan lu mobil. Atau kalau gue pakai contoh sederhana, pergi ke Jeko gak menjadikan lu donat. Oke, jadi di dalam Tuhan gak cukup firmannya, mesti di dalam kita. Itu artinya.
Ya, itu artinya in him. To be like Jesus, poin pertama harus di dalam dia. Artinya bukan cuma sekedar ke gereja, tapi apakah firman Tuhan mendapat tempat di dalam hati lo? Apakah ada ruang? Apakah tahta hati lo tersedia untuk Yesus duduk di situ? Atau masih terlalu banyak yang lain yang duduk di situ? Ya. Kaulah segalanya. Itu bukan buat cewek atau cowok lo. Bukan, itu buat Tuhan. Dan gak pernah bisa ada dua segalanya dalam hidup ini. Berhala adalah apapun dan siapapun yang duduk di tahta hati lo. Dan mereka gak layak duduk di situ sebenarnya. Terus jadi gimana caranya dong Kak? Kalau lu mesti mengasihi orang lain sesama lu seperti diri lu sendiri, gimana? Lu kan punya istri. Ya lu pasti sayang istri lu. Tapi ya gue sayang istri gue sangat. Sangat mengasihi anak-anak gue, adik-adik gue, bokap nyokap gue. Gue sangat mengasihi mereka. Tapi posisi mereka tidak lebih gue kasihi dibanding Yesus. Artinya ada tahta cuma satu. Dan yang duduk di sana bukan istri gue. Yang duduk di sana Yesus. Baru istri gue duduk di pangkuannya Yesus. Lu mesti ngerti. Oh iya. Segala sesuatu yang lain dipangku sama Yesus. Yesus yang duduk situ. Ya, berhala adalah mereka yang pernah duduk di sana. Gue punya banyak berhala dan kita pernah ngomongin itu. Salah satu khotbah pertama gue di sini kita ngomongin berhala. Ya, apapun dan siapapun yang kita selalu lari ke situ. Lu lagi senang lari ke sana, lagi bete lari ke situ. Ya kan, duit lu habis buat itu, waktu lu habis buat itu berhala. Apapun dan siapapun. Ya, yang pertama adalah di dalam dia. Gak bisa jadi seperti Kristus kalau di luar Tuhan, di luar dia, di luar firman-Nya kita gak bisa berbuat apa-apa. Jadi harus yang pertama di dalam dia dan firman-Nya tinggal dalam kita. Ya, harus jelas. Jadi gak bisa cuma sekedar Kristen, gak bisa cuma sekedar ke gereja, gak bisa cuma sekedar pelayanan. Gak bisa been there, done that. Udah pernah melakukannya. Dan gagal maning. Oh ya, pelayanan gak nyelamatin lu dari dosa. Enggak. Firman-Nya tinggal dalam lo, itu yang bersihin lo. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Mazmur 119 ayat 9. Nah, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Mazmur 119 ayat 10. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Mazmur 119 ayat 11. Supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. In him. In him artinya firman-Nya juga di dalam kita. Bukan cuma sekedar kita di dalam dia. Ya, to be like Jesus yang pertama harus di dalam dia. Yang kedua, to be like Jesus harus berada di dalam sebuah komunitas. Lu gak bisa jadi Kristen sendiri. Oke? Gak bisa pergi ke Gunung Kawi. Oke? Terus bawa iPod, isinya lagu-lagu yang and free yang terbaru. Atau yang lebih agak halu, albumnya United yang terakhir, Empires, super halu. Oke, gue gak terlalu demen musik yang gitu karena ngantuk dengernya. Gue denger lagu kayak gitu di mobil malah hampir kecelakaan gue. Karena pagi-pagi masih ngantuk 7:30, gue mendingan denger yang metal-metal sekalian biar gue melek gitu. Bukan kayak yang dik albumnya nanti terakhir kan gitu, super halu, gue gak bohong. Oke, lu gak bisa jadi Kristen sendirian, gak bisa ke hutan, oke, betapa pakai iPod tadi lagunya United yang terakhir Empires, bawa Alkitab. Lu gak pernah bisa jadi seperti Kristus dengan cara itu. Kalau agama lain mungkin bisa, mungkin ada yang bisa dengan bertapa, mungkin. Oke, mungkin kalau bertapa lu gak jadi seperti Kristus, jadi seperti Sunggokong, mungkin gue gak tahu. Oke, mungkin gue gak ngerti. Gue gak pernah betapa, gak pernah tertarik juga. Dan emang gak disarankan juga sama Yesus. Karena lu gak bisa jadi Kristen sendirian. Mustahil. Makanya gini, lu mau kalau ingat, oke, ketika Tuhan bikin semuanya, alam semesta, semuanya, dia bilang semuanya baik, bahkan sangat baik, tapi ada yang gak baik. Manusia sendirian. Iya kan? Iya gak? Dan itu bukan bicara tentang jomblo. Jadi kalau masih jomblo nyantai aja, ini bukan bicara tentang itu, oke. Sekali lagi lu bisa jomblo tapi jangan sampai gak punya teman. Apalagi jangan sampai di luar komunitas, khususnya komunitas yang sehat. Ya gue punya 2 komunitas sehat, satunya gereja, satunya lagi gym. Iya, tuh lihat temen lu kan sekarang, gue ngeliat dia kayak udah pertama, gila tuh tangan dia segede paha gue, kan nggak bener, ya kan? Nggak bener kan? Tapi one day gue akan jadi kayak dia, asik. Apaan gitu, nggak ada yang berani nanti sama gue, oke?
Nggak. Namanya komunitas sehat dan lu nggak bisa jadi Kristen sendirian. Artinya nggak, there is no rainbow Christianity, nggak ada mental itu. Ya, ingat gak film Rainbow? Ada yang udah hidup di zaman itu. Siapa tahu belum lahir, gue bisa jadi. Rainbow 4 belum tentu belum udah nonton, belum tentu lu udah lahir ya kan. Ada yang nonton Rainbow tuh sendirian, lawan banyak orang. Itu dia. Ya kan, dan nggak pernah bisa Kristen sendirian. Ya, nggak ada satupun ayat yang bilang bahkan tidak baik manusia seorang diri. Walaupun lu jomblo, ya lu nggak boleh sendirian. Lu harus punya teman, harus punya kakak mentor, harus punya komunitas yang sehat, orang-orang percaya. Ya, lagi nggak ada orang Kristen yang jomblo, nggak ada. Faktanya adalah kita harusnya punya hubungan sama Tuhan, in relationship sama Tuhan. Itu nomor satu. Sebelum punya hubungan sama Tuhan, nggak usah punya hubungan sama yang lain. Kalau nggak, lu akan merusak semua hubungan yang lain. Ya, karena lu akan paksa orang itu memenuhi kekosongan di dalam hati lu. I've got this blank space, baby, and I write your name. Itu lagu tentang Taylor Swift yang punya terlalu banyak mantan kan itu lagu tentang itu kan. Ganti lagi, is it gonna be forever or is it gonna go down in flames kan gitu. Apakah ini akan selamanya atau ini cuma numpang lewat atau ini akan jadi mantan lagi kan, lagunya tentang itu. Nah sampai kapanpun you will have this blank space dan gak ada apapun dan siapapun yang bisa isi kecuali Yesus. Oh ya, lo akan selalu memaksakan apapun dan siapapun jadi Tuhan, jadi juru selamat, jadi yang sempurna. Gak pernah ada yang sempurna. Karena emang gak bisa ada yang isi kekosongan itu. Hubungan sama Tuhan harus yang pertama diperjuangkan. Kenapa? Karena itu yang Yesus perjuangkan. Ya, harus harmonis, gak boleh it's complicated kayak di Facebook. Karena it's complicated sekarang akan it's complicated selamanya. Ribet, mendingan sekarang harmonis. Ya, kenapa yang paling penting Kak? Karena akan berlangsung selamanya soalnya. Ya, tentukan dari sekarang apakah harmonis, selamanya akan harmonis. Kalau it's complicated dari sekarang dan selamanya it's complicated. Atau enggak punya. Atau bahasa gaulnya Jones. Jomblo ngenes. Sekali lagi enggak ada anak Tuhan yang jomblo apalagi yang Jones. Kalau enggak punya hubungan sama Tuhan jelas Jones. Mau Kristen mau kagak Jones aja judulnya. Walaupun punya pacar Jones tetap. Ya. Sekali lagi. Karena one day istri gue akan meninggal. One day orang tua gue akan meninggal. One day gue akan meninggal. One day semuanya apapun dan siapapun di bawah kolong langit ini akan meninggalkan gue. Dan yang terakhir yang gue punya cuma Yesus. Dan kalau gue gak punya hubungan sama Yesus, gue Jones. Jones. Itu arti Jones. Jadi gak ada yang jomblo. Ya, walaupun lu masih jomblo sekali lagi jangan sampai sendirian. Karena apa? Tidak baik manusia seorang diri, oke? Itu ayat muncul sebelum ada dosa loh. Lu mesti ngerti, manusia lagi punya seluruh dunia. Ya kan? Dipercayain semua. Tuhan ciptain semuanya buat kita. Taklukkan, penuhi bumi. Taklukkan semuanya. Dan bisa punya semuanya, ya, tapi gak baik sendirian kata Tuhan. Ya, akhirnya dibikin penolong, perempuan. Soalnya itu bicara tentang jodoh. Tapi lu mau tahu, ketika mereka udah punya satu sama lain, mereka ninggalkan hubungan yang terpenting, hubungan sama Tuhan. Ya kan, karena di taman itu belum ada agama. Nggak ada, jadi keributan tentang agama itu baru. Agama itu yang bikin manusia, Tuhan nggak pernah bikin agama. Ya kan? Ketika manusia berbuat dosa, yang hilang apa? Hubungan. Ya. Dosa pertama itu bukan makan yang nggak boleh dimakan. Dosa pertama itu seorang anak atau dua orang anak membangkang terhadap papahnya. Itu. Hubungan keluarga yang seharmonis itu putus. Dan itu yang Yesus perjuangkan, makanya Yesus anak Allah. Karena kita anak-anak Allah. Dimulai dengan ketidaktaatan anak-anak Allah, dibayar dengan ketaatan anak Allah. Di kayu salib dia teriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu satu yang dia takutkan, terpisah dengan papahnya. Hubungan yang harmonis dari kekal sampai kekal sempat terputus. Gara-gara Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Dia mempertaruhkan hubungan itu untuk memulihkan hubungan kita sama Tuhan. Oke, gak bisa sendirian. Ayatnya di mana Kak? Filipi 2 ayat 5 sampai 8, coba lihat. Filipi 2. Ingat to be like Jesus, yang pertama harus in him, yang kedua in a community, khususnya Christian community. Oke, Filipi 2 ayat 5 sampai 8.
Apa judulnya? Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri apa? Seperti Kristus, like Christ, to be like Christ. Jadi untuk kalau mau ada persatuan harus apa? Saling merendahkan diri, lihat gak? Karena musuhnya unity cuman pride sama ego yang menjadikan kita bego. Oke, pride sama ego menjadikan orang seberbakat apapun. Oke, gue bersyukur Ronaldo udah gak sebego zaman Piala Dunia yang tahun berapa itu? Yang tahun-tahun gue merit 2010. Piala Dunia apa Piala Eropa sih? Bodo amat, gue gak terlalu merhatiin. Gak kayak dulu, itu dulu berhala gue terlalu merhatiin. Sekarang gue udah gak terlalu peduli. Doi mau ngelawan 11 pemain sendirian. Kalau pakai rudal pengen gue tembak. Bro, gue tahu lu jago. Cuman itu ada 11 orang dan lu punya teman yang lain, serius lu. Lu main sendirian. Ya kan udah gak era, NBA udah sangat berubah sekali. Dulu eranya satu orang main sendirian terus. Lu Jordan tuh, main sendirian. Berdua paling sama Scottie Pippen, berdua doang. Yang lainnya, tim yang lainnya udah didiamin aja. Udah ada bye-bye, kita main berdua. Gitu sampai habis. Udah gak era, sekarang eranya tim. Ya kan kemarin, gue sebenarnya megang Golden State, cuman kemarin kacurut banget. Tapi bodo amat, itu di kandang, standar selalu gitu. Ya, Cavaliers menggila. Dan itu satu tim menggila, bukan cuman si whatever, King James. Gue gak terlalu suka orang itu. Tapi mereka main berlima. Dan itu semuanya, bukan hanya itu yang benchnya turun dan semuanya canggih. Udah gak era, ya kan? Lu mau seberbakat apapun, sekali lagi lu mau iman lu sekuat apapun, lu gak bisa jadi Kristen sendirian. Dan cuma orang sombong, yang gak mau merendahkan diri, yang gak ngerasa butuh komunitas, dan orang-orang itu akan selalu mengganggu unity. Selalu. Bukan masalah kurang berbakat, tapi kurang bersatu. Buat apa jago kalau maruk? Ya kan? Bahasanya gitu kalau lagi tentang olahraga. Buat apa jago kalau maruk? Kelihatan bego. Ya kan? Ada teman yang lain tapi dia main sendirian. Terus dia stres sendiri. Ya kan? Ronaldo kan stres sendiri waktu itu. Gue inget banget tuh. Stres dia pas lawan apa? Spanyol ya kalau salah. Pokoknya stres doi. Kelihatan. Ya stres lah. Orang lu punya teman yang lain kagak diajak main, lu main sendiri. Ya stres. Kelihatan apa? Berbakat. Tapi kelihatan bego kan? Sekali lagi. Ini bukan masalah lu kurang berbakat. Tapi masalah lu kurang mau merendahkan diri dan bersatu. Padahal itu yang Yesus ajarin. Ya Yesus ajarin. Ayat 5 coba lihat. Hendaklah kamu dalam garisin. Hidupmu bersama kan? Bisa sendirian kekristenan? Bisa sendirian to be like Christ? No. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, garisin itu. Ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, walaupun dia Superman, Yesus itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Lu mau tahu? Pikiran dan perasaan Kristus hanya bisa lu miliki di dalam komunitas. Ya, gue dulu pikir gue orangnya gak sombong. Yang menjadikan gue orang paling sombong di muka bumi kan. Ya kan? Lu sering dengar kata-kata itu atau lu pernah ngomong? Gue bukan mau nyombong nih. Tapi, ya kan abis itu biasanya kata-kata tersombong yang pernah keluar dari mulut lo kan. Selalu kan. Gue bukan mau nyombong nih. Selalu. Depannya pasti gitu. Ya kan? Gak bisa. Gak ada satupun orang yang dengan berani dan dengan sombong bisa bilang gue gak sombong. Gak ada yang bisa. Karena cuma orang lain yang bisa bilang lu gak sombong. Cuma orang lain yang bisa bilang lu rendah hati. Lu akan berpikir lu rendah hati. Lu akan pikir lu penyabar. Lu akan pikir lu penyayang. Sampai ya lu menikah. It change your whole perspective of your own self. Lu akan tahu ketika ada satu orang yang akan di ruangan itu bersama lo selamanya. Dua ego ketemu. Tiba-tiba baru sadar ternyata gue egois. Gue pikir dulu gue gak egois. Gue pikir gue gak egois sekali lagi. Gue pikir gue rendah hati. Gue pikir orangnya penyabar gue. Ternyata enggak. Gue pikir gue bersih. Ternyata gue jorok. Gara-gara ada dia. Dia bersih banget soalnya. Perfeksionis. Ya. Sekali lagi. Lu akan berpikir lu gak kenapa-napa sampai lu punya komunitas. Karena komunitas akan reveal the true you. Akan banyak di sana
senggolan-senggolan, ya, gesekan-gesekan, sak cing cing cing, bunyi kayak besi ketemu besi gitu loh. Ya, keluar percikan-percikan. Nggak selalu asmara, bisa jadi percikan-percikan emosi, ya kan? Ya kan? Karena gitu ketika timnya kecil jarang ada berantem. Pas timnya udah mulai gede, langsung. Kenapa? Karena isinya makin banyak egonya dan beberapa bego, jadinya rusuh. Ya kan? Dulu pas awal-awal masih cuma bertiga, berempat, oke. Pas sudah timnya agak lebar 7, 8, kita pikir kayaknya kita butuh lebih banyak orang. Pas lebih banyak orang, lebih banyak masalah. Ya emang iya. Ya kan? Dan itu selalu akan reveal the true you. Lu mau tahu kenapa pikiran dan perasaan Kristus hanya bisa dapat dalam komunitas? Contohnya kayak gini. Gue gak tahu lu pernah ngerasa kayak gini gak? Tapi gue pernah ngerasa ada beberapa orang yang gue gak habis pikir Tuhan ciptain dia. Gila, gue gak habis pikir ada orang kayak gini. Pernah? Ada yang pernah ngomong gitu? Tentang sesamanya manusia. Oke, lu gak habis pikir ada orang kayak gini kan? Gila, gue gak habis pikir ada orang kayak gini. Nah, karena lu gak habis pikir, lu butuh pikiran Kristus. Oke? Biar lu bisa grasp of this creature right here. Ya kan? Kayak biar lu bisa habis pikir. Oke? Karena lu gak habis pikir, lu butuh pikiran yang lebih divine dari itu. Oke, kalau lu gak punya orang lain, lu gak akan kayak bilang tadi kayak, gue gak habis pikir ada orang kayak gini. Enggak, lu gak akan ngomong gitu. Tapi ketika ada orang lain, lu akan akhirnya berdoa sama Tuhan. Tuhan, give me your mind. Gue gak habis pikir sama orang ini. Oke. Dan sama, perasaan juga sama. Ya, perasaan juga sama. Teman-teman mesti tahu, Kristus adalah kepala, benar? Gereja adalah tubuhnya. Kita tubuh Kristus, dibilang kayak tubuh ini berbagai macam anggota badan, jadi kita beda-beda. Bukan tentang menjadi sama, tapi tentang menjadi satu, seperti tubuh. Ya, karena gue percaya persatuan gak pernah terjadi kalau gak ada perbedaan. Persatuan itu bukan tentang menjadi sama. Unity is not uniformity. Oke, akhirnya upaya untuk menjadikan kita satu paling banter bikin seragam. Nah, makanya nama uniform, ya kan? Lo kan kelihatan sama kayak anak panti asuhan, tapi gak ada unity dalam hati lo. Oke, at least pakai bajunya sama. Ya kan? Tapi enggak, unity is not uniformity. Tanpa perbedaan enggak ada unity. Unity itu kesepakatan untuk bersatu. Biasanya karena tujuan yang sama. Tujuannya sama. Oke? Jangan cuma keyakinan doang sama. Ya, biasanya pacaran emang berakhir di perbedaan keyakinan. Ya kan? Lu yakin dia jodoh lu, dia ngajakin lu jodohnya. Oke? Perbedaan keyakinan. Selalu itu. Oke? Tapi ini bukan tentang itu doang. Ya, ini bukan tentang persamaan itu. Persamaannya apa? Yang paling penting adalah tujuan. Lu mau tahu semua orang akan melangkah ke arah yang sama dan itu yang menjadikan mereka satu tujuan. Ya. Pernah jalan ke satu tempat tiba-tiba gini diangkot tinggal 2 orang. Terus lu nanya, ya kan? Bro, mau kemana? Gitu kan lu nanya. Wah, gue mau ke sini. Gue juga mau ke situ. Ya kan? Jadi sama kan? Jadi ngobrol. Tadinya enggak. Kalau turunnya beda belum tentu ngobrol. Oh, lu turun di situ. Oke. Yeah. Udah gitu doang. Cuma karena sama. Emang tinggal di mana? Di belakang. Ya itu belakang rumah gue kali. Jadi panjang, ya kan? Jadi tiba-tiba ada unity, tiba-tiba. Kalau dia turunnya beda, nggak akan ada ngobrol panjang lebar lagi karena beda jurusan. Ya kan, lo ambil apa? Gue nang lu DKV. Iya, emang lo angkatan berapa? 2003. Lo baru masuk seminggu. Oh ya beda sih. Tapi kita sama-sama DKV. Akhirnya ngobrol. Akhirnya walaupun beda jurusan, beda angkatan, sama jurusan beda angkatan, karena satu tujuannya, jadi sering ngobrol. Ketemu, kak, manggil, ngobrol. Sekali lagi, yang membuat bisa ada persatuan harus ada kesamaan tujuan. Dan tujuannya kita berkumpul sederhana untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Gak akan pernah bisa tanpa kehidupan bersama. Gak ada kekristenan, gak bisa be like Jesus outside of community. There's no way. Dan gue akan lihat satu poin lagi dan ini akan berat, tapi ini kenyataannya. I'm here to tell you the truth because only the truth that will set you free. Oke. Yang terakhir, Roma 8 ayat 35 sampai 39. Kunci baca Alkitab adalah baca terus. Ya kan, ayat tema kalian Roma 8 ayat 29. Kuncinya adalah terus baca, jangan berhenti. Ya. Karena di ayat-ayat berikutnya akan dijelaskan rahasianya. To be like Jesus, poin ketiga, setelah in him, firman dalam lu juga, in a community, oke, di dalam komunitas, hidup bersama. Dan yang berikutnya adalah in, heavy to say this, but
I need to say this. In suffering. In suffering. Kenyataannya kayak gini. Teman sepermainan iblis di bumi akan jadi teman sependeritaan dia di neraka. It's true. Karena Yesus bilang Matius 25 ayat 41, Yesus bilang, neraka telah sedia untuk iblis dan para pengikutnya. Oke, jadi yang mestinya disiksa di situ sebenarnya bukan manusia. Harusnya iblis, cuman gara-gara banyak yang bego ikutin iblis, berakhir juga disiksa. Tapi kalau bersama iblis di bumi rasanya enak, bener. Ya makanya Gunung Kawi masih rame, karena lu bisa kayak mendadak gara-gara ikut setan. Ya kan, you can sell your soul to the devil, dan lu jadi terkenal mendadak. Beberapa artis konon, katanya sih menjual jiwa mereka ke iblis, jadi terkenal mendadak. Terus nggak jelas kemana sekarang, mendadak juga nggak tahu kemana. Ya itu dia, memang begitu. Ya, dan selalu dosa akan rasanya lebih enak. Kenapa? Karena sekali lagi lu akan jadi teman sepermainan iblis di bumi. Teman sepermainan asik atau enggak? Oh asik lah, sepermainan. Ya kan? Tapi lu akan berakhir jadi teman sependeritaan iblis di neraka. Dan ini faktanya, teman sependeritaan Kristus di bumi ini akan jadi teman sepermainan dia di sorga. Itu kenyataannya. Ya, itu kenyataannya. Kalau lu ikut Yesus, in some sense, you will taste this suffering. And you cannot be like him without suffering. No, ya kan, dibilang itu kan. Gak ada penderitaan, ya, sejarah sederhana, bahasa gym, no pain, no gain. Oke. Itu hukum, bukan hukum alam doang, itu emang hukumnya Tuhan. Ya, kalau lu nggak ikut menderita bersama Kristus, lu nggak akan ikut dipermuliakan bersama Dia. Itu kenyataannya. Dan ayat ini akan membuat gini, ini akan membuat lu percaya bahwa gini, ikut Yesus bukan berarti langsung jadi enak, bahkan malah tambah nggak enak. Katakan amin. Apalagi kalau lu Cina, katakan amin. Ya kan, rusuh kan? Memang iya. Itu yang paling gue benci makanya. Paling gue benci rasisme, salah satu yang paling gue benci rasisme. Buat gue kalau orang Kristen masih rasis, itu gak nyambung, mendingan lu pindah agama. Karena gak kena. Tuhan nyiptain kita beragam, yang bikin kita beragam Tuhan, bukan kita. Lu gak bikin, kita bikin agama memang. Tapi kita gak bikin ras, kita gak bikin suku, enggak. Lu gak pernah pilih lahir sehitam ini. Gue maksudnya bukan lu. Ya kan? Gue gak pernah pilih, gue gak pernah pengen rambut gue keriting, ya kan? Tinggi gue cuma segini, hidung gue cuma segitu. Gue gak pengen. Oke. Oh ya, gue dari 94 di Karawaci. Gue bilangnya kota sipit. Karena Karawaci itu 75% Cina. 75, 80, 20% itu Korea. Jadi sebelum Korea ngetren, di sana udah Korea duluan. Banyak teman gue Korea dan gak ada yang cakep. Gak ada, sama sekali gak ada. Ya, dan gara-gara punya teman Korea, gue belajar percaya bahwa Tuhan tidak melihat rupa. Karena gue bilang nih orang-orang gak ada yang cakep ya, serius. Ya, makanya pas gue ngeliat Korea-Korea pada cakep-cakep, gue bingung. Ini apa karena yang cakep-cakep tinggal di Korea semua, atau ini ternyata adalah gitu. Sebenarnya kan gitu kan. Nyata operasi plastik. Gue bilang ya pantas cakep. Oke. 75%, 20% berarti tinggal berapa persen? 5%-nya siapa? Gue. Bukan pribumi, gue bilang, emang cuman gue doang sama teman gue. 16 anak, 2 anak doang, satunya Batak, satunya Jawa, Ambon, Manado, Rote. Cuman 2 yang pribumi, dari 94. Oke, jadi kalau 98 di sini mengalami diskriminasi, gue di sono dari 94 mengalami diskriminasi. Semua orang tua teman gue yang, gue main ke rumah teman gue selalu ditanyain, siapa tuh? Kenal di mana? Gitu. Gue selalu dikirain anak kampung dari belakang Lipo Karawaci. Di belakang Lipo Karawaci perumahan, di belakang ada kampung namanya Saribumi. Gue selalu disangkain anak kampung situ, jualan pisang goreng, selalu ditanyain. Selalu disangkain begitu. Gue udah diskriminasi dari dulu. Panggilan gue itu Tiko. Gue kira itu keren. I have no idea. Sampai 98 gue baru tahu artinya Tiko. Sial gue bilang. Gue kira keren. Gue kira itu panggilan sayang, whatever. Sekali lagi, Tuhan gak bikin perbedaan, Tuhan yang bikin perbedaan suku dan ras. Bukan untuk memisahkan, tapi untuk mengajarkan kita apa artinya bersatu. Agama manusia yang buat emang. Maka selalu bikin berantem, dan suku sama ras harusnya gak bikin berantem.
Orang yang masih rasis itu menghina Tuhan yang menciptakan manusia beragam. Sekali lagi, nggak tahu ngomongin gitu ngapain, nggak penting. Yaudah, lanjut. In suffering to be like Jesus, sekali lagi, lu nggak harus menderita, tapi pasti menderita. Itu aja dulu. Itu sebuah kepastian, cuma nunggu waktu. Oke? Sekali lagi, jadi nggak perlu nyari gara-gara. Kata Kak Kristus, gue mesti menderita biar bisa jadi seperti Kristus. Ya kan? Lo beli bom, pakai di badan lo, naik motor atau jalan kaki karena motornya sayang biar adek lo bisa pakai. Ya kan? Jalan kaki ke Istiqlal. Bertobat atau binasa. Terima Kristus dan menjadi selamat. Ya. Karena kata Kak Kristo nggak bisa jadi seperti Kristus tanpa menderita. Sekali lagi, bukan kayak gitu caranya. Bukan dengan nyari gara-gara lo menderita. Oke, apakah dianggap sebuah yang keren kata Alkitab kalau lo ditonjok gara-gara lo nyebelin? Ya, biar lo menderita bukan gara-gara lo nyebelin, tapi lo menderita karena lo pengikut Kristus. Karena lo sungguh-sungguh mengikut Kristus. Ya, lo terlalu jujur. Ya, sampai orang mesti gimana caranya fitnah lu sampai lu masuk di penjara. Harus kayak gitu. Ya, kalau lu menderita gara-gara kegoblokan lu sendiri, lu bukan jadi seperti Kristus. Itu memang dodol aja ya kan. Roma 8 ayat 35 sampai 39, coba lihat. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Baca yang keras, hayati. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Masalah apa? Penderitaan apa yang bisa memisahkan dari Kristus? Seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada. Oleh karena engkau, huruf gede artinya ye. Oleh karena Yesus kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, for the rest of our life. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Gara-gara Kristus. Okay. Tetapi dalam semuanya itu, dalam apa? Ulang lagi. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, katakan amin. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bukan artinya lu gak ngalamin semuanya. Tapi di dalam semuanya lu tetap tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Kenapa? The fact that He love you too much. Itu yang akan membuat lu tetap Kristen. Walaupun mengalami tadi. Apapun diulang tadi, segitu banyak. Dalam semuanya itu, lu lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Dia yang mengasihi lu. Oke? Lu bisa miskin, bisa nanti jadi fitnah. Lu bisa ngalamin penyakit. Dan mungkin lu berdoa gak sembuh-sembuh. Tapi sekali lagi, the fact that He love you too much. Itu yang membuat lu gak bisa terpisahkan dari kasih Kristus. Ya, bukan lu gak akan ngalami penderitaan. You will. Bicara waktu. Kapannya doang, tapi pasti. Jadi gak usah nyari gara-gara. Tenang aja. Lu jadi Kristen aja. Ntar juga ada masalah sendiri, tenang aja. Oke, gak usah panik. Oh, gue mesti menderita nih biar jadi seperti. Tenang aja, lu pasti akan menderita kalau lu sungguh-sungguh ikut Kristus. Ya, nanti lu akan ngerasain di tempat kerja nanti. Ya kan? Jadi kalau sungguh-sungguh ikut Tuhan, lu akan bilang, sesuci lo. Gitu. Ya. So bener lo. Agamis lo, ya kan? Nggak pluralis lo, nggak pancasilais lo, lupa cukuralis lo, apapun tuh. Lo akan mulai digitu-gituin tuh. Nanti akan ngalamin sendiri kok. Kalau lo sungguh-sungguh Kristen pasti dunia nggak akan mengerti lo katanya. Ya, terang karena kegelapan nggak pernah bisa mengerti terang. Pasti lo akan selalu dalam konflik kalau lo sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena dunia ini mengarah ke arah yang sebaliknya. Tapi kita mengarah ke arah Kristus. Oke, berikutnya. 38, sebab aku yakin, yang keras, 1, 2, 3, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita. Lihat, bukan memisahkan aku, because there is, gak ada kekristenan yang sendirian. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Perhatiin kata-katanya Paulus menyebut dirinya yang gak pernah sendirian. Selalu dalam
komunitas, walaupun dia Superman. Walaupun dia nulis 75% perjanjian baru. Walaupun dia pernah naik ke surga tingkat ketiga. Walaupun selampai bekas pileknya bisa nyembuhin orang sakit. Benar? Dia kalau pakai jaket, pakai sweater pasti hilang. Diambil orang buat nyembuhin orang. Gokil gak tuh? Coba selampai gue bekas pilek. Dipakai buat bukan sembuh. Orang yang jadi tadinya sehat jadi pilek. Gara-gara gue, ya kan? Dia sepowerful itu dan terus bilang, tidak dapat memisahkan kita. Oke. Tidak ada memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan kita. Dengerin gue. To be like Jesus, you will be in a suffering. Yang pertama, in Him. Okay. His word is in you. Bukan cuma sekedar ke gereja, tapi sungguh-sungguh punya relationship yang benar sama Tuhan. Okay, bukan cuma religion. Alright. Yang pertama, in Him. Yang kedua, in a community. Christian community. Okay. Yang ketiga, in suffering. Dengerin gue, kenapa? Nih, Kristus menderita. Dengerin. Tujuannya bukan biar kita gak menderita. Enggak. Karena kenyataannya mengatakan sebaliknya. Ketika lu sungguh ikut Tuhan, lu mulai ngerasakan penderitaan-penderitaan dari bully sampai yang physical. Oke? Dari sekarang jadi terkenal kata-kata itu. Persekusi. Dulu gak pernah dipakai. Gak pernah, baru mulai tahun ini. Gue gak pernah dengar persecution di Indonesiain. Jadi agak-agak perkusi gimana gitu kan. Kayak gak enak gitu. Gue bingung nih apa sih main perkusi siapa? Oh persekusi, wow. Kata yang baru diterjemahin ke bahasa Indonesia. Walaupun udah ada mungkin tapi gak pernah dipakai. Karena belum pernah ada penganiayaan yang dianggap layak pakai kata itu. Tapi sebagai orang Kristen kita udah tahu persecution, what is persecution. From the get-go, ketika lu ikut Yesus sungguh-sungguh lu akan ngalamin itu. Barang siapa beribadah kepada Kristus akan menderita aniaya, kata Paulus. Gue bisa buktiin dari Matius sampai Wahyu. Ayat tentang bahwa lu akan menderita. Tapi dengerin gue, sekali lagi karena Kristus, dengerin. Kristus menderita bukan biar lu gak menderita. Hidup enak-enak ongkang-ongkang kaki terus nunggu dijemput dari sorga. Enggak. Kristus menderita, dengerin gue. Biar ketika lu menderita, lu bukan cuma asal menderita dan suwe doang. Kristus menderita biar ketika lu menderita, lu jadi seperti Kristus. Itu tujuannya. Jadi don't waste. Don't waste your suffering. Don't waste your sickness. Jangan kejar hadirat Tuhan di situ. Oh ya. Makanya Paulus bilang apa? Makanya gue lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan gue, kata Paulus. Karena ketika gue lemah, gue tahu dan gue merasakan Tuhan menopang gue dengan kekuatannya. Ingat kan? Paulus pernah berdoa 3 kali untuk Tuhan angkat duri dalam daging, ingat gak? Pain. Nah, gue gak tahu itu sickness or whatever. Atau masalah hidup. Whatever it is, itu sangat menderita, buat Paulus menderita dan Paulus berharap Tuhan angkat. Berapa lu ketika diproses berharap ini cepat berakhir. Ya lu berharap ada kamera, lu melambaikan tangan ke kamera dan bilang gak kuat. Lu berharap itu. Dan lu mau tahu itu alasan gue tiap minggu angkat tangan. Bahkan hampir tiap saat in worship. Because I know di luar dia I can do nothing. I need you. Help me. Hosanna artinya save my soul. Selamatkan jiwa saya. Now, bukan nanti. Now. Mari kita angkat tangan. The international sign of surrender. Right? Itu angkat tangan kan? Bukan nyerah tapi berserah. Dengan sadar, dengan rendah hati, dengan tahu diri, I need you. Ya, dia berdoa, Tuhan angkat duri dalam daging, memohon 3 kali dan Tuhan gak izinkan. Tuhan gak angkat, sampai mati Paulus menderita itu, bahkan Paulus matinya dipenggal. Dibilang gak sembuh dari penyakit apapun itu. Dan jawaban Tuhan menarik, di bahasa Indonesia masa kini atau di bahasa Inggris ditulis gini, I love you and that's enough. Jawaban Tuhan itu. Bahasa Indonesianya cukup jelimet, cukup sudah kasih karuniaku bagimu. What the hell that even means? Okay. Apa artinya gitu? Gue kayak, hah? Cukup sudah kasih karunia. Gue sampai sekarang masih hidup karena kasih karunia. Kasian banget Paulus. Ternyata bukan. Ternyata jawabannya sederhana. I love you and that's enough. Okay? My grace is enough. Is sufficient for you. I have shown you grace and that's enough. Walaupun lu tetap sakit. Walaupun lu tetap akan mati. Walaupun penderitaan gak akan segera berlalu. Walaupun badai lu masih di tengah-tengah itu.
I love you and that's supposed to be enough. Makanya Paulus bilang apa? Oleh sebab itu aku lebih suka membanggakan kelemahanku. Alasan Tuhan I love you and that's enough karena gini, dalam kelemahanmu kuasaku nyata. Kata Tuhan, in your weakness you can feel my strength. In your weakness soalnya. Karena ketika lo kuat, lo gak pikir itu kekuatan berasal dari Tuhan. Lo akan pikir itu kekuatan karena lo rajin nge-gym. Oke, gak bisa. Oke, karena lo waktu masih kecil imunisasinya lengkap. Oke, whatever. Atau lo suka makan sayur atau terserah. Lo akan berpikir itu kekuatan lo sendiri. Lo pikir lo juara karena lo belajar. Oke, karena lo emang otak lo encer. Padahal serem juga kalau otak encer gimana, gak bisa mikir. Ya kan? Lo juga gak ngerti tuh istilah apa itu. Oke. Tapi dalam kelemahan lo, tiba-tiba gue akan pakai kata ini, when shit happens. You know exactly siapa yang membuat lu bisa bertahan di tengah-tengah itu semua. Okay? To be like Jesus, 3 poin. In Him, in a community, in suffering. 3 itu. Artinya yang terakhir in suffering bicara tentang proses. Lu gak bisa jadi Kristen mendadak, tiba-tiba kayak Kristus. Gak bisa. Lu akan makin lama makin mirip. Bahasa sederhananya gini, lu akan selalu jadi seperti tongkrongan lo. Ya, lu nongkrong sama siapa? Paling sering lo akan jadi mirip kayak mereka. Ya, sama. Siapa yang paling sering lo nongkrong bersama dalam sehari-hari lo? Is it him or anything or anyone else? Is it him? Kalau emang iya. Kalau emang ini bukan cuma sekedar agama. Kalau ini bukan cuma sekedar gereja-gerejaan. Oke? Kalau ini benar relationship sama Tuhan, lo akan makin mirip sama dia. In him, in a community, in suffering. Ya, mudah-mudahan ini sederhana. Oke. Be real. Be real. Sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Nggak usah pencitraan ke siapa gitu, kakak siapa. Biar kelihatan sama kakak ini gue punya kemajuan. Gue pengen miripin muka gue sama kayak Yesus. Ini kalau cewek kasihan, gimana cara numbuhin jenggot? Nggak bisa, ini bukan tentang kayak gitu. Bukan tentang dress code. Kita bukan kekristenan yang cosplay. Enggak loh, kekristenan cosplay. Ini bukan tentang itu, tiba-tiba pakai kalung salib, ya kan, ringtone-nya tiba-tiba Hillsong, kayak bukan tentang itu. Sekali lagi, bukan tentang itu. Oke, di dalam. Yuk, kita berdiri. Musisi main lagu sedih, coba tolong. Enggak bercanda. Gelapin dikit biar romantis kayak tadi, kayak pengumuman tadi. Enggak, gue demen aja sih gelap-gelapan. Asik.